Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget hari ini karena kita bakal ngebahas sebuah terobosan keren dari pakar teknologi William Jaafar. Buat yang belum tahu, dari pengalamannya di raksasa teknologi kayak Alibaba dan ByteDance, William punya wawasan luar biasa soal gimana kita bisa ngerombak total cara kita belajar dan mencerna informasi. Yuk, langsung aja kita mulai. Hari ini obrolan kita bakal padat dan to the point. Kita bakal bongkar apa itu ilusi pengetahuan, kenalan lebih jauh sama notebook LM, praktekin 5 langkah belajar yang super efektif, nyobain magisnya fitur audio overview, sampai akhirnya ngelihat gimana era baru AI fungsional ini bekerja. Nah, sebelum kita ngomongin soal solusi, kita harus sepakat dulu nih tentang satu hambatan paling besar kalau kita belajar pakai AI zaman sekarang. Coba bayangin deh, pernah nggak sih Anda nanya ke AI, terus dia ngejawab dengan PD-nya, tapi pas Anda cek lagi, ternyata jawabannya salah total. Di kita, fenomena ini sering banget disebut asbun, alias asal bunyi. Ini kejadian karena chatbot biasa itu ngandelin ingatan mereka yang sangat luas, alih-alih bener-bener baca teks spesifik yang lagi Anda pelajari. Dan kondisi tadi ngebawa kita ke satu jebakan psikologis yang bahaya banget. Namanya ilusi pengetahuan. Gini deh perasaannya, Anda minta AI buat ngerangkum PDF tebel. Terus Anda baca sekilas, dan tiba-tiba ngerasa, wah saya udah paham nih. Padahal aslinya, konsep dasarnya aja belum lempel. Jadi bahayanya di sini adalah cuma minta AI buat ngerangkum dokumen itu seringkali malah bikin blind spots atau titik buta yang berisiko banget buat proses belajar kita. Kalau AI biasa sering halusinasi dan bikin kita kejebak ilusi tadi, nah disinilah Google turun tangan. Mereka bikin alat yang dirancang sangat spesifik buat mecahin masalah itu. Alat ini nggak muncul tiba-tiba ya. Awalnya ini cuma eksperimen internal Google di bulan Mei 2023 dengan nama Project Tailwind. Terus, karena makin banyak peneliti dan akademisi yang ngerasa ini berguna banget, di bulan September 2024 kemarin, alat ini berevolusi jadi senjata riset yang super bertenaga dan akhirnya bisa diakses sama kita semua. Terus, bedanya apa sih sama AI biasa? Kelihatan banget bedanya. AI standar itu nebak-nebak pakai lautan data internet, makanya rentan banget ngarang bebas. Sebaliknya, notebook LM ini beroperasi sebagai sistem tertutup. Artinya, dia cuma bakal ngejawab murni dari dokumen yang Anda upload aja. Bahkan hebatnya, setiap jawaban dia itu pasti dilengkapin sama kutipan persis dari teks dokumen Anda. Jadi masalah AI asbun tadi bener-bener hilang, bersih. Oke, karena kita udah punya alat yang nggak bakal bohong ke kita, sekarang gimana sih cara pakainya yang benar-benar efektif di dunia nyata? William Jaafar udah nyusun panduan 5 langkah konkret buat narik manfaat maksimal dari platform ini. Pertama, unggah sumber pilihan. Kedua, baca dokumen briefingnya. Ketiga, interogasi AI-nya. Keempat, bikin panduan belajar. Dan kelima, manfaatin fitur audio overview. Ini bukan cuma soal teknis loh ya, ini benar-benar ngubah mindset kita tentang cara mengonsumsi informasi. Kita mulai dari 2 langkah pertamanya dulu, kurasi dan kontekstualisasi. Banyak banget orang yang salah langkah dengan ngelempar puluhan dokumen acak ke AI, padahal itu cuma bikin AI-nya bingung. Mending batasin aja ke 3-5 dokumen yang kualitasnya emang bagus. Terus, setelah di-upload, selalu sempetin baca dokumen briefing atau ringkasan awalnya. Kenapa? Biar frekuensi Anda dan AI sama, Anda harus tahu konteks materinya sebelum menyelam lebih dalam. Nah, ini ngebawa kita ke langkah ketiga. Jujur, ini bagian favorit saya. Jangan perlakukan alat ini buat sekedar baca pasif ya. Anda harus anggap ini kayak investigasi kriminal. Beneran, interogasi AI-nya. Pas Anda nemu teori di dalam materinya, kejar terus. Tanya, apa sih maksud spesifiknya? Kenapa ini lebih bagus dari metode lain? Terus ada nggak argumen yang mentang? Naikin AI pakai pertanyaan tajam itu, kunci biar otak Anda benar-benar mencerna informasinya. Kalau Anda udah berhasil menginterogasi AI-nya, langkah keempat ini rasanya bakal kayak pakai cheat code pas lagi ujian. AI ini bisa otomatis bikinin panduan belajar yang di-custom khusus buat Anda, murni dari sumber aslinya. Anda bisa minta dibikinin FAQ, bikin garis waktu atau timeline buat materi sejarah yang ribet, sampai manfaatin metode Anki buat nguji ingatan Anda soal istilah-istilah penting. Dan yang terpenting, semuanya dijamin akurat. Sekarang, mari kita lihat satu fitur yang menurut saya, dan pastinya banyak orang lain juga, benar-benar magis dan di luar nalar. Coba perhatiin deh, teks itu bukan transkrip dari acara beneran loh, itu 100% dibikin sama AI dari dokumen yang di-upload. Notebook LM ini punya fitur yang namanya audio overview.
Jadi, alih-alih cuma bacain teks Anda pakai suara robot yang kaku dan ngebosenin, dia ngubah materi Anda jadi obrolan diskusi dua orang yang hidup, cerdas, dan ngalir banget. Biar gampang ngebayanginnya gini. Misal Anda lagi nyoba mahamin makalah asli Bitcoin tahun 2008 yang bahasanya super akademis. Fitur audio ini bakal mecah konsep-konsep rumit di dalamnya, kayak masalah pengeluaran ganda misalnya, terus ngejelasinnya pakai analogi sehari-hari yang gampang banget dicerna. Buat Anda yang tipe belajarnya harus dengerin suara, ini solusi brilian. Anda bisa dengerin materi berat layaknya dengerin obrolan santai sambil nyetir atau di jalan. Tapi tunggu dulu. Kalau Anda pikir itu udah keren, fitur yang satu ini bakal bikin makin takjub. Anda tuh nggak cuma jadi pendengar pasif, Anda literally bisa ngejeda audionya, nimbrung ke obrolannya, dan interaksi langsung sama dua host AI tadi sebagai orang ketiga. Anda bisa ngajuin pertanyaan lanjutan, dan mereka bakal ngerespons langsung di dalam percakapan itu juga. Gila kan? Tingkat interaksinya bener-bener belum pernah ada sebelumnya. Semua terobosan ajaib dari langkah pertama sampai keajaiban audio tadi, pada akhirnya ngebawa kita ke satu pergeseran besar di dunia teknologi kita sekarang. Evolusi ini tuh ngerangkum semuanya dengan pas banget. Kita sekarang udah mulai ninggalin era AI multiguna aja. Memang sih alat kayak ChatGPT atau Gemini tuh fantastis buat tugas-tugas umum. Tapi yang kita saksikan sekarang ini adalah kebangkitan AI fungsional. Era di mana kita punya alat dengan tujuan yang sangat spesifik. Kayak notebook LM yang emang didedikasikan sepenuhnya buat jadi rekan belajar yang faktual, bisa diandalkan, dan bebas dari halusinasi. Jadi, untuk nutup sesi bedah materi yang padat ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda. Sekarang, setelah Anda punya senjata berupa kerangka 5 langkah tadi, subjek baru nan ribet apa nih yang bakal Anda taklukin minggu ini? Jangan biarin info ini cuma numpang lewat jadi teori aja ya. Langsung cobain, introdasi dokumen Anda, dan rasain sendiri gimana kecepatan belajar Anda bisa melesat jauh. Terima kasih udah nemenin saya ngebedah wawasan ini, tetap fokus dan sampai jumpa di eksplorasi seru berikutnya.